pada malam hari ini. Kami bertiga hadir untuk menyampaikan pengumuman terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan nomor register 10-LP-TB-KAP-29.04 angka Romawi 10 tahun 2020, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dengan nomor 10-LP dan seterusnya tahun 2020 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan pelapor atas nama Robin Bilondati yang tercatat sebagai warga negara Indonesia berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo sehingga mempunyai legal standing sebagai pelapor. Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran ini masing-masing Saudara Rasid Saiu, Saudara Rusli Utia Rahman, Saudara Kadir Mertosono, Saudara Rifon Umar, Saudara Rasid Patamani, masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Saudara Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati Gorontalo petahana. Bahwa setelah melakukan verifikasi kelengkapan formil material dokumen laporan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meregistrasi laporan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Bahwa dalam laporannya, pelapor mendalilkan bahwa terjadi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo pada tahapan penetapan pasangan calon yang menetapkan salah satu pasangan calon Bupati petahana yang diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan pasal 89 PKPU 1 tahun 2020 terkait dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan untuk kegiatan pemilihan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Bahwa dalam laporannya juga pelapor mendalilkan bahwa terlapor calon Bupati petahana diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 yang menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat izin tertulis menteri. Pada penggantian pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dan Direktur Rumah Sakit MM Dunda Limboto dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang pelapor, 10 orang saksi, pihak terlapor dan 1 pemberi keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta mempertimbangkan bukti dan fakta, terungkap bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa yang dilarang adalah gubernur, bupati, wali kota melakukan penggantian dalam jabatan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon tanpa izin tertulis menteri, yang dalam bab penjelasan pasal 71 ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. Bahwa mutasi dapat dimaknai sebagai proses perpindahan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instansi pemerintah daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 pada bab penjelasan pasal 71 ayat 2 menyatakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan maka gubernur, bupati dan wali kota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Bahwa penunjukan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan pejabat definitif berhalangan tetap atau meninggal dunia dan sementara menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk pengisian jabatan definitif. Bahwa penunjukan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit MM Dunda Limboto
adalah untuk mengisi kekosongan pejabat definitif yang disebabkan penyesuaian standar eselonisasi. Bahwa penunjukan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan menjadi kewenangan gubernur, bupati, wali kota dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapat izin tertulis menteri. Berdasarkan fakta yang terungkap, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan laporan dengan nomor register 10/LP dan seterusnya tahun 2020 tidak dilanjutkan atau dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur penggantian pejabat yang dibatasi pada mutasi dalam jabatan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 2 junto pasal 89 PKPU 1 tahun 2020, sehingga para terlapor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pasal yang dipersangkakan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk laporan 10/LP/PBK/29.04 angka Romawi 10 tahun 2020. Ada dari teman-teman yang ingin disampaikan? Bagaimana dengan aduan untuk program yang juga diadukan? Jadi itu sementara proses penanganan pelanggaran yang insya Allah kami akan selesaikan juga pada besok hari. Ya, karena hari kelimanya jatuh pada hari Sabtu besok. Ya, cukup ya? Ya. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.